Setelah saya meneliti atau tabayun, mempelajari apa yang dikatakan oleh pidatonya Cak Nun, di mana Cak Nun juga mengkomparasi antara Weldo yang sesat dengan ulama seperti Gus Dur, terus juga mengkomparasi dengan Presiden Jokowi. Apakah itu bijak? Ingat, di sini saya mengatakan Cak Nun sama dengan kita semua, makan nasi, tidur, ngantuk, mandi juga, ngerasain mules perutnya, ya keluar masuk toilet juga. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki sisi, yaitu di mana dia tidak akan selamanya lurus atau benar, pasti ada khilafnya, pasti ada salahnya. Ketika manusia itu khilaf dan salah, kita wajib untuk saling menasihati dan mengingatkan dia dalam kebaikan dan ketakwaan. Apalagi duduk bersama dengan orang yang nyata-nyata sesat. Di dalam pidato itu, Cak Nun mengatakan beberapa hal yang tidak sependapat dengan saya. Ya, bebas. Saya tidak mau sependapat dengan siapapun, bebas, tidak ada halangan, ya, tidak ada halangan. Demokrasi ini. Yang pertama, kenapa saya mengatakan Cak Nun itu tidak berwawasan? Yaitu karena ketika dia menilai Weldo adalah satu-satunya orang yang berpenampilan seperti itu, saya katakan kepada Cak Nun, Anda kurang wawasan. Karena apa? Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction suatu komentar, ya, komentar dari beberapa orang yang mengaku dia adalah pendukung, ya, pendukung dari Cak Nun. Di video ini kenapa saya ingin memberikan reaction kepada komentar-komentar yang tidak jelas ini? Karena di situ sudah terkesan bahwa jemaahnya Cak Nun ini mulai membela Weldo. Mulai membela Weldo, ya, Weldo dibela sekarang sama netizen atau jemaahnya Cak Nun. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak tahu, karena akun-akunnya ini adalah akun-akun yang bodong menurut saya, ya. Akun-akun yang tidak jelas. Ya meskipun jelas, pasti mereka adalah sebagian dari orang-orangnya Weldo untuk memberikan pembenaran melalui sanjungan-sanjungan yang dilontarkan oleh Cak Nun. Nah, kenapa kemarin saya di video itu terkesan marah-marah, ya, teriak-teriak. Tidak menggambarkan sifat Rasulullah sama sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Apakah Rasulullah pernah marah? Tentu pernah. Kapan Rasulullah marah? Apakah ketika Rasulullah dihina dirinya sendiri atau dihina kepribadiannya marah? Tidak. Rasulullah tidak pernah marah ketika pribadinya dihina. Tidak pernah marah. Tapi ketika syariat dihina, akidah dilecehkan, apa yang Rasulullah lakukan? Memerah wajahnya, berteriak Rasulullah dan marah. Bahkan sampai menghunuskan pedang bagi siapapun yang berani menghina akidah, melecehkan akidah. Tidak pandang bulu Rasulullah. Hinalah diri pribadi Rasulullah, tapi jangan kau usik akidahnya. Jangan kau usik syariatnya. Karena apa? Rasulullah akan murka, Rasulullah akan marah. Nabi itu lembut, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Ada dia balas, ada dia marah. Tak ada marah kan? Tak ada. Sekarang kenapa kalian menjadi brutal? Kenapa kalian keras? Ini kalian bukan umat Muhammad. Nabi Muhammad itu lembut, santun. Ini pemutar balikan fakta. Kapan Nabi tak marah? Ketika terkait dengan pribadi dia, dia tak marah. Tapi kalau sudah terkait dengan agama, dia marah. Makanya jangan mau dipelintir. Ini banyak orang Islam dipelintir orang kafir yang tahu setengah dalil. Dalil kita itu dia balikkan menjadi bumerang. Kamu ngaji ya? Iya. Pernah Nabi itu marah? Ini hadis-hadisnya. Nabi tak pernah marah, Nabi santun, Nabi tak pernah mukul. Illanya dia potong. Illa ayyun ta'aka syai'un min ma'arimillah. Kalau hukum Allah dipijak, kalau Al-Quran dihinakan, fayantaqimu lillahi azza wa jalla, maka Nabi marah, Nabi membalas. Nabi keluar dari masjid. Di luar masjid ada orang sedang ribut berkelahi tentang masalah takdir. Maka apa kata Nabi? Berubah raut wajahnya, meninggi suaranya, keras cakapnya. Dia bacakan ayat, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah orang ni hobi berkelahi saja, berjidal saja, berdebat saja. Hukum sudah jelas, kenapa diperdebatkan? Masuk Nabi ke rumah. Nabi menengok ada gambar binatang, gambar yang bernyawa, lukisan. Nabi marah. Fatalawwana wajhuhu. Talawwana diambil dari kata laun, warna. Berubah raut wajahnya. Yang sebelumnya putih, merah wajah Nabi. Kenapa? Dia tak senang menengok patung berhala, gambar makhluk bernyawa dalam bentuk lukisan, dicetak, dibentuk, dipahat, diukir. Jadi ada saatnya Nabi itu marah, ada saatnya Nabi itu senyum, ada saatnya Nabi itu keras suaranya, ada saatnya Nabi itu santun mencium cucunya Al-Hasan dan Al-Husain radhiyallahu anhuma.
Jadi jangan main pukul rata saja. Kalau sudah agama ini diinjak, wajib kita marah, tapi marahnya fayantaqimu lillah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada saatnya marah. Jadi kalau ada ustadz ceramah berapi-api membangkitkan semangat kita membela agama, jangan bilang ustadz provokator. Itu ustadz itu provokator tuh, menghasut umat supaya marah. Dia sedang mengingatkan supaya umat ini marahlah kalian, seperti marahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena agama kalian sedang dihina, karena agama sedang dilecehkan, karena agama sedang diinjak-injak. Mestinya kalian bangkit, marah. Kenapa? Karena Nabi pun sampai masanya ketika ayun tahaka syai'un min maharimillah fayantaqim. Intiqam itu maknanya dendam. Intiqam, dendam kesumat. Dendam mana boleh dalam Islam, tapi dalam kasus membela agama, maka orang mesti memendam rasa marah dalam dirinya, karena marah. Begitupun yang terjadi sekarang. Kenapa di sini saya teriak-teriak? Bukan berarti saya marah-marah ketika diri pribadi saya yang dihina. Tidak. Kalau diri pribadi saya yang dibully, dihina, dilecehkan, saya akan maafkan. Tapi kalau syariat, akidah yang dibela Rasulullah dari pertama dia menjadi Rasul sampai ia wafat, dihina oleh orang zaman akhir ini, saya tidak akan tinggal diam. Tidak akan pernah tinggal diam. Ingat itu. Geram saya. Ya teman-teman ya, marah bukan tidak diperbolehkan. Marahlah ketika akidah dilecehkan, marahlah ketika syariat dilecehkan, dihina, dibuat mainan oleh orang-orang sesat. Contohnya seperti Weldo ini. Kalian yang merasa melihat saya marah-marah sedang ditunggangi oleh setan atau jin, tidak. Kalian saja tidak tahu siapa Weldo. Pesan saya, pergilah ke channel YouTube-nya Weldo, pelajari itu siapa Weldo, ya. Setelah kalian tahu, balik ke sini lagi, komentar, berikan komentar terbaik kalian. Oke? Tidak perlu banyak lebar, saya mau reaction seperti apa komentar-komentar kalian yang mungkin ini adalah pendukung atau fan fanatiknya dari Weldo dan juga Cak Nun. Ini komentar pertama ya, saya ingin membaca komentar dulu, yaitu yang dimana ini adalah dari Miftah Arifin ya. Terima kasih Mas Miftah karena komentar Anda mewakili apa yang saya rasakan. Yang ditakutkan jika yang menonton orang awam ya, khawatir Cak Nun dikira membenarkan ajaran Weldo. Sepakat. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah selalu memberkati kita umat muslim. Nah, di sini komentarnya sangat cocok dengan pemahaman saya. Namun yang di bawahnya balasannya beda lagi, ya. Setuju bang, ya. Udah awam, terus keluar-keluar marah-marah. Bukannya temuin atau semperin lalu tanyakan apa maksud dan tujuan yang dikatakan Cak Nun. Tabayun. Paham apa arti tabayun? Tabayun adalah telaahlah, pelajarilah, telitilah dulu. Itu arti tabayun. Setelah saya tabayun apa yang saya lakukan? Mempelajari dan meneliti apa yang disampaikan atau diucapkan oleh Cak Nun dalam pidatonya. Di dalam pidato itu, Cak Nun mengatakan beberapa hal yang tidak sependapat dengan saya, ya. Bebas. Saya tidak mau sependapat dengan siapapun, bebas, tidak ada halangan, ya, tidak ada halangan. Demokrasi ini. Yang pertama, kenapa saya mengatakan Cak Nun itu tidak berwawasan? Yaitu karena ketika dia menilai Weldo adalah satu-satunya orang yang berpenampilan seperti itu, saya katakan kepada Cak Nun, Anda kurang wawasan. Karena apa? Weldo bukan satu-satunya, banyak yang lebih parah daripada Weldo. Dan itu sudah saya sebutkan di video saya kemarin. Gak berani dan mendisplay dirinya seperti ini, tidak ada masalah gitu ya. Ya Cak Nun kurang wawasan ya. Cak Nun kurang wawasan mengenai orang-orang yang tampil nyeleneh seperti ini. Weldo ini Cak Nun bukan satu-satunya. Di dunia banyak ribuan. Ya, kalau Cak Nun ke Jakarta, setiap di lampu merah itu banyak kita menjumpai orang seperti ini, bahkan lebih parah. Nek bayang nuanjane ya angel. Ini satu-satunya orang di dunia saya kira. Enggak. Weldo bukan satu-satunya di dunia ya. Banyak yang lebih parah dari Weldo. Nih, saya tunjukkan foto-fotonya nih. Ini orang lebih parah dari Weldo. Ya, Weldo ini gak ada apa-apanya ini penampilannya. Weldo mau mencontoh ini, foto-foto ini. Biar apa? Biar tampil beda. Karena apa? Orang-orang ini bukan Islam ya. Orang ini bukan Islam. Dengan penampilan yang seperti ini sudah menyerupai apa namanya? Setan ya. Jadi mau menyerupai setan. Di mana orang-orang ini sudah membentuk tubuhnya, menggambari tubuhnya dengan gambar-gambar yang tidak jelas sebenarnya. Dengan gambar-gambar yang menurut dia itu berfilosofi, namun banyak orang yang jijik dengannya, bahkan merubah tubuhnya, dioperasi hidungnya, dioperasi matanya, lehernya dan lain sebagainya, lobang dilobangi itu, kuping dan lain sebagainya, sampai dia gak kelihatan manusia. Sampai gak kelihatan manusia itu orang. Weldo ini masih belum ada apa-apanya ini Weldo ini.
Ya, belum ke tahap berikutnya. Weldo kalau masih untuk mengembangkan dirinya, upgrade lagi itu kegilaannya. Belum ada apa-apanya. Bukan satu-satunya Weldo, Cak Nun. Ya, Cak Nun ya. Bukan satu-satunya Weldo itu. Dan kalian yang mengatakan saya kurang ajar karena bilang Cak Nun itu tidak berwawasan, kalian salah paham. Kalian tidak tahu apa yang saya maksud tidak berwawasan itu. Oke. Yang berikutnya, saya sudah meneliti beberapa pernyataan dari Cak Nun mengenai Weldo. Yang pertama tadi yaitu mengenai wawasan. Terus yang kedua, Cak Nun mengatakan dan menyanjung ya, Weldo disanjung-sanjung di situ ya. Kenapa Weldo itu harus disanjung? Sedangkan dia melakukan banyak kesesatan di videonya ya. Dia mulai mau mengaku nabi, dia menyuruh orang menyembah batu, menyembah pohon, bahkan mengatakan ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran anak kecil. Seolah-olah ketika Nabi Muhammad, ingat, ini yang paling membuat saya marah. Ketika Nabi Muhammad itu meninggal, maka kita tidak akan bertemu dengan Tuhan, tidak akan bisa mendapatkan syafaat, tidak berguna syahadat. Kita harus apa? Harus mencari nabi lagi. Setelah 1500 tahun lebih wafatnya Rasulullah SAW, muncul si Weldo untuk mengatakan dirinya nabi. Wadah dari wahyunya Allah, katanya seperti itu. Ada videonya, teman-teman pelajari. Saya teriak-teriak di sini bukan karena diri pribadi saya yang dihina, melainkan syariat Nabi Muhammad, syahadat yang dilecehkan. Kayak gitu. Jangankan saya, Habib Rizik Syihab itu juga dibenci, banyak yang benci. Padahal Habib cucu Rasul. Terus yang kedua, Ustadz Adi Hidayat, Syekh Ali Jabir, banyak yang membenci Syekh Ali Jabir. Sampai-sampai ditikam dia ketika ceramah. Kurang lembut apa Syekh Ali Jabir? Ustadz Khalid Basalamah. Terus Ustadz Abdul Somad. Jadi jangan pernah memelintir ya, bagi kalian semua mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah marah-marah. No, kalian tidak paham. Kalian tengah kena genjutsu itu. Genjutsunya orang munafik. Seperti itu. Setelah saya meneliti atau tabayun, mempelajari apa yang dikatakan oleh pidatonya Cak Nun, di situ banyak sekali penyimpangan. Di mana Cak Nun juga mengkomparasi antara Weldo yang sesat dengan ulama seperti Gus Dur. Terus juga mengkomparasi dengan Presiden Jokowi. Apakah itu bijak? Ingat, di sini saya mengatakan Cak Nun sama dengan kita semua. Makan nasi, tidur, ngantuk, mandi juga, ngerasain mules perutnya, ya, keluar masuk toilet juga. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki sisi, yaitu di mana dia tidak akan selamanya lurus atau benar, pasti ada khilafnya, pasti ada salahnya. Ketika manusia itu khilaf dan salah, kita wajib untuk saling menasihati dan mengingatkan dia dalam kebaikan dan ketakwaan. Apalagi duduk bersama dengan orang yang nyata-nyata sesat. Videonya itu adalah 10 bulan yang lalu kalau tidak salah. Sedangkan Weldo sudah sesat dari tahun 2019. Itu banyak videonya yang sesat. Kalau tidak ingin menyatakan bahwa Cak Nun tidak pernah main YouTube, sedangkan Cak Nun sendiri mengucapkan tahu nama Hyang Weldo itu dari YouTube. Nek di YouTube diceluk Hyang Weldo. Kalau di dalam Khasanah Jawa Sang Hyang itu artinya Yuang, artinya aslinya itu Yuang, Y-U-A-N-G, Yuang. Jadi kita ucapkan selamat datang Mas Weldo. Dari siapa itu kalau Cak Nun tidak pernah main YouTube? Kemungkinan dari tim IT-nya, kemungkinan dari adminnya, kemungkinan dari orang-orang atau jemaahnya yang tahu kepada Cak Weldo. Cak Nun, Cak Weldo. Nah, di situ tidak mungkin atau mustahil para jemaahnya tidak menyampaikan, Cak Nun, Weldo ini orangnya sesat. Cak Nun, Weldo ini pernah mengaku nabi. Dan Weldo ini pernah menyuruh orang nyembah pohon, nyembah batu. Weldo ini pernah menyesatkan syahadat. Tidak mungkin ya, dari sekian banyaknya jemaahnya Cak Nun tidak tahu kesesatannya si Weldo. Oke lah kalau Cak Nun tidak tahu. Tapi jemaahnya. Di sini ya, selama lebih dari 10 bulan dari video itu, Cak Nun duduk bersama dengan Weldo. Sampai detik ini, saya tidak pernah melihat pernyataan Cak Nun tabayun kepada Weldo. Saya tidak pernah melihat atau menjumpai video Cak Nun menegur langsung si Weldo. Tidak pernah. Kenapa tidak pernah menegur? Apakah tidak tahu Cak Nun kepada kesesatannya Weldo? Mudah-mudahan video ini viral ya. Jadi bisa sampai kepada jemaahnya Cak Nun dan disampaikan kepada Cak Nun bahwa Weldo yang duduk bersama Cak Nun, yang disanjung-sanjung itu, yang diberikan pentas itu, diberikan mikrofon untuk berbicara dengan lantang bersama Cak Nun bisa tabayun lagi. Ya, tabayunin lagi itu Weldo tuh. Pelajari Cak Nun video-videonya Weldo itu, pernyataan-pernyataannya. Sepakat gak antum gitu? Gitu. Marah gak antum ketika syahadat direndahkan, syahadat dilecehkan, syahadat dianggap tidak berguna oleh orang yang sesat? Gitu. Ya. Jadi di sini saya agak sedikit marah ya. Karena apa? Di sini saya berbicara akidah. Kalau diri saya pribadi ya, ingat, diri saya pribadi, saya pernah dihina bermacam-macam. Diri pribadi saya pernah dihina macam-macam, dibully bermacam-macam oleh banyak orang. Tapi saya tidak pernah marah. Karena itu pribadi saya. Tapi bagi siapapun yang menghina syariat Islam, menghina ajaran Nabi Muhammad, saya akan berbicara lebih keras daripada sebelumnya. Oke. Lanjut, komentar berikutnya. Hanya di Ma'iyah orang yang merendahkan syariat Islam diterima dengan baik. Cocok.
Ya, diterima. Kemesraan katanya. Kata Cak Nun, kemesraan gitu. Ya, jadi bermesraan dengan orang yang sesat. Lanjut. Info 212. Mana nih si ahlinya ahli melaporkan penista agama? Kenapa antum nggak ngelaporin si penista agama ini? Apa kurang menguntungkan buat si Novel dan jaringannya? Siapa Novel ini? Oke, di sini saya sependapat ya. Dimana ketika kita melihat orang-orang yang sesat, Weldo ini sudah lebih parah dari Ahok yang dulu pernah menista agama atau menista ayat Al-Maidah, di mana sekarang ini lebih parah lagi daripada itu. Ahok dulu sudah pernah meminta maaf, tapi demonya terus berjilid-jilid ya. Tapi sekarang Weldo terus banyak lagi orang-orangnya sesat, gak ada demo-demo berjilid-jilid, diam semua. MUI juga diam. Di sini saya juga ingin memviralkan video ini agar bisa sampai kepada orang-orang di MUI agar turun tangan dan segera menyelesaikan, terlebih menangkap orang ini, si Weldo ini. Meresahkan ini ya kepada syariat ya. Orang ini sesat dan menyesatkan nih. Jadi di video ini saya berbicara agak keras. Agar apa? Agar benar. Agar video ini naik. Agar video ini viral. Dan bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa sekarang ada orang yang tengah ingin mengaku sebagai nabi, merendahkan syariat, mengucapkan bahwa syahadat tidak berguna lagi, dan dia ingin disaksikan sebagai nabi penerus setelah Nabi Muhammad. Ini dia mau mengaku nabi. Banyak statementnya mau mengaku nabi. Ada di video saya kemarin. Rewatch aja di video yang kemarin. Ya, lanjut. Tabayun Om, jangan cuma reaction video saja, biar jelas yang kabur, terang, yang gelap keluar di video saja. Gimana ini? Susunan kalimatnya gimana ini? Jadi saya disuruh tabayun. Paham nggak arti tabayun? Saya sudah jelaskan tadi di pertama arti tabayun. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kalau masalah pertanyaan kabur, terang, dan gelap, ini pasti sangat kabur ini. Ya, pernyataan yang kabur-kaburan ini. Dimana ketika saya menonton atau mentabayuni video atau pidato dari Cak Nun, di sana ada banyak statement yang saya tidak sependapat. Apa itu? Ketika kita melihat sosok seperti Weldo, ya, kita tidak boleh usil kepadanya, tidak boleh membuli kepribadiannya, membuli penampilannya. Sehingga Cak Nun mengucapkan satu kalimat yang sangat lucu, di mana itu ketika Cak Nun mengatakan melihat perempuan yang cantik namun gusinya agak biru. Nah, iku ayu tapi gusine rodok biru. ini adalah statement yang tidak sejalan dengan penampilan Weldo. Di mana Weldo ini sudah tidak mensyukuri nikmat. Ya, mentatoi tubuhnya, menggunakan sempak dalam hidupnya, setelah sehari-hari seperti itu, kalung-kalung tulang, itu adalah orang yang tidak mensyukuri nikmat. Sudah diberikan wajah yang bagus, terus badan yang sehat, tidak cacat, malah digambar, dibuat cacat. Itu tidak mensyukuri nikmat, kufur nikmat itu namanya. Ya, Cak Nun. Terus yang pertama tadi, yaitu orang cantik, perempuan cantik, tapi gusinya rodok biru atau agak biru katanya. Di situ adalah kelemahan dari orang tersebut. Cantik tapi gusinya biru. Berarti punya kecacatan lah seperti itu. Dan itu tidak boleh kita bully. Beda dengan penyimpangan atau orang yang kufur nikmat. Orang yang punya kelemahan atau kekurangan dari segi fisik, kecacatan, beda halnya dengan orang yang tidak mensyukuri nikmat. Seperti Weldo ini. Weldo ini sudah tidak mensyukuri nikmat, dia juga tidak memiliki iman. Katanya dia tidak punya malu. Karena apa? Malu adalah sebagian dari iman. Jelas saja Weldo tidak malu karena tidak punya iman kepada Nabi Muhammad. Dengarkan video ini dengan baik-baik ya, teman-teman. Dengarkan dengan baik. Nah, komentar berikutnya. Banyak perguruan silat terbesar di Indonesia yang sering mengundang Cak Nun. Otomatis seri ini sedang dalam kondisi yang sedang tidak aman ke depannya karena sudah buat konten yang memalukan bagi dunia persilatan di Indonesia. Kasih tepuk tangan. Komentar paling top ini. Ya, dimana ketika saya membahas akidah di sini seolah-olah mempermalukan dunia persilatan. Gimana bisa nyambung ke sana? Dan hidup saya tidak aman katanya. Saya lebih tidak aman lagi kalau membiarkan orang yang sesat diberikan panggung, apalagi dipuji, apalagi disanjung oleh orang yang katanya dai katanya. Karena mau dibilang ulama, bukan, dia seorang budayawan. Dan kemarin saya sudah terlanjur bilang ulama karena saking keselnya. Oke, kembali lagi kepada statement. Dimana di sini katanya saya mempermalukan dunia persilatan karena membahas akidah. Orang yang sudah merendahkan syariat Nabi Muhammad, merendahkan nabinya juga, merendahkan tauhid, merendahkan syahadat, memberikan pernyataan atau statement atau penyesatan yang di situ sangat besar sekali, sangat berbahaya. Dan saya ketika membela agama saya, lalu dicap mempermalukan dunia persilatan. Gimana pola pikirnya ini? Ya, banyak pesilat yang justru mereka adalah orang yang ahli agama. Kenapa harus ahli agama? Karena sia-sia bersilat-silat saja tanpa adanya dasar tauhid, dasar akidah. Di sini saya berbicara, di sini saya marah-marah karena tauhid agama saya, syahadat saya, atau agama yang terbesar di dunia ini dipeluk banyak orang, dihina atau dinistakan oleh orang yang sesat, nyata-nyata sesat, mempelajari agama Islam, namun untuk merendahkan agama Islam dan mau mengaku nabi. Seperti itu. Ya, lucu komentar ini, lucu. Lanjut, maaf Min, setahu saya Cak Nun bukan ulama. Top, beliau budayawan.
tambah top. Jadi setiap kalimatnya nggak bisa dijadikan rujukan ilmiah, sangat top lagi. Namanya tidak ada dalam deretan nama-nama ulama di MUI. Oke, mantap. Ceramah-ceramah Cak Nun dan buku-bukunya menunjukkan beliau pemikirannya agak liberal. Liberal? Oke, terima kasih informasinya. Lanjut. Dilihat dari komentar-komentar yang ada di sini, yang ditakutkan terjadi, jemaah Cak Nun membela Weldo. Tepuk tangan. Terima kasih Cak Nun, karena sudah menjunjung Weldo, dan sampai detik ini selama 10 bulan lebih tidak ada jemaah yang menyampaikan kepada Cak Nun bahwa temannya si Weldo itu sesat dan menyesatkan, dan sekarang dibela oleh jemaahnya Cak Nun. Ya, kemarin saya sempat post di TikTok dan luar biasa di situ. Komentar-komentarnya langsung memerangi saya. Saya yang diperangi seolah-olah saya menentang Cak Nun. Tidak, karena kemungkinan Cak Nun itu belum tahu, belum sadar dengan penyesatan yang dilakukan oleh temannya itu, si Weldo itu. Sama-sama budayawan kayaknya itu. Satu server. Nah, di situ Cak Nun belum paham, mungkin belum paham dengan penyesatan yang dilakukan oleh Weldo. Wajar. Jadi kita sekarang wajib memberitahu kepada Cak Nun. Cak Nun, Weldo itu sesat. Ya, apa tanggapan Anda? Jangan diam. Karena apa? Diamnya orang ahlul hak ketika melihat kemungkaran yang dilakukan oleh ahlul batil, maka itu akan membuat ahlul batil itu merasa benar. Ya. Dan di sini kesimpulannya, orang yang ahlul hak ini lebih parah dari orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Kenapa? Mendiamkan kemungkaran depan matanya. Minimal kalau tidak ingin merubah dengan tangannya, dengan nasihat, dengan kata-kata, buatlah video. Ya, buatlah video untuk menyatakan melawan, menentang orang yang sudah sesat ini dan ingin menyesatkan akidah ini. Seperti itu. Cak Nun diam ini. Cak Nun diam ini ya. Duduk bersama Cak Nun. Cak Nun memuji-mujinya. Lalu kagum-kagum katanya kepada Weldo. Oke lah, pada waktu itu Cak Nun tidak tahu kepada video-video yang dibuat oleh Weldo, di mana banyak sekali melakukan penyesatan-penyesatan di bidang akidah. Gak apa-apa. Tapi sekarang, mana mungkin Cak Nun ini diam terus-menerus. Lebih 10 bulan. Ya, tidak ada satu statement dari Cak Nun. Tidak ada satu statement atau tabayun dari Cak Nun kepada Weldo. Padahal temannya, our artis katanya, our painters katanya. Malah sekarang ketika saya membahas seperti ini, saya yang disuruh tabayun. Tuh, Cak Nun suruh tabayun. Suruh tabayun tuh, pelajari setiap video-video yang dilakukan atau dibuat oleh Weldo. Pelajari tuh videonya Weldo itu. Gimana tuh tanggapannya? Kalau masih diam, ya ada yang salah. Kalau masih diam Cak Nun dengan video-video yang dibuat oleh Weldo, ada yang salah dengan Cak Nun. Ada yang salah. Dan kita wajib untuk meluruskan. Kita wajib untuk saling menasihati. Saya sampai tidak tahu nih apa yang dilakukan oleh Cak Nun selama lebih dari 10 bulan. Karena apa? Ini temannya loh. Ini temannya. Satu frekuensi. Sama-sama budayawan tuh. Weldo budayawan. Seniman katanya. Cak Nun juga budayawan. Satu server. Harusnya dia memiliki link untuk saling berkomunikasi. Harusnya memiliki link. Paling tidak memiliki link bukan hanya dari siapa namanya? Dari Cak Nunnya. Tapi jemaahnya. Pasti ada yang tahu dengan penyesatan yang dilakukan oleh Weldo. Ya. Seperti itu. Kalau teman-teman sebagai jemaahnya, siapa namanya Cak Nun, coba berikan satu video atau satu link di mana Cak Nun ini tabayun kepada Weldo. Satu. Terus yang kedua, tunjukkan kepada saya satu statement di mana Cak Nun ini menegur langsung penyesatan yang dilakukan oleh Weldo. Karena apa? Weldo sudah sesat dari tahun 2019 atau dari sebelumnya. Sampai sekarang, Cak Nun tidak pernah membahas Weldo. Ya, kemana itu? Sedangkan orang itu sesat dan itu juga temannya. Terus berikutnya, apakah Cak Nun tidak tahu bahwa siapa namanya Weldo ini pernah mengatakan syahadat itu sudah tidak berguna lagi untuk zaman sekarang karena nabinya sudah wafat, tidak bisa kita ikuti lagi syariatnya. Dan yang berikutnya, apa tanggapan Cak Nun mengenai Weldo yang menyatakan syariat itu rendahan, syariat itu adalah pelajaran anak-anak, sedangkan makrifat itu adalah orang dewasa, sehingga ketika orang sampai ke makrifat dia sudah tidak perlu syariat lagi. Apa itu tanggapannya Cak Nun? Apa itu kira-kira tanggapannya? Selama lebih dari 10 bulan dia dari pertama duduk atau sudah beberapa kali dia duduk dengan Weldo, saya tidak tahu. Namun yang saya tanggapi adalah di mana ketika saya mereaction itu saja. Tapi katanya, kata netizen, sudah sering dia duduk dengan Weldo. Jadi mustahil tidak tahu penyesatannya si Weldo. Nauzubillahi min dzalik. Ini ada juga komentar yang lucu ini. Kalau punya nyali dan jantan, datangi beliau. Siapa beliau ini? Cak Nun kah atau Weldo yang suruh didatangi? Kalau Weldo, ini kenapa saya viralkan video ini? Agar MUI tahu. Agar MUI bisa menegur langsung kepada Weldo. Bahkan bisa bekerja sama dengan aparat menangkap itu Weldo. Ya, agar video ini viral sampai kemana-mana. Sehingga Weldo itu bisa ditangkap atau diadili oleh MUI.
Karena lembaga yang paling berhak untuk memberikan keputusan orang itu sesat atau tidak adalah MUI. Dan MUI harus tahu ini, ya. MUI harus tahu. Ya, bekerja samalah MUI dengan kepolisian untuk menangkap si Weldo. Seperti itu. Coba lanjut baca lagi komentarnya. Jangan jadi bencong, kuar-kuar. Saya kasihan melihat kamu tanpa kamu sadari kamu menebar kebencian dan penebar fitnah. Menebar kebencian dan fitnah. Saya memang benci, ya. Saya memang benci kepada orang yang mengolok-olok akidah. Saya memang benci kepada orang yang merendahkan syariat. Saya memang benci kepada orang yang merendahkan syahadat Nabi Muhammad dan kepada Al-Quran. Semua ajaran kita direndahkan oleh si Weldo ini dan saya benci. Tidak boleh. Mau melarang saya benci. Apa hak Anda? Apa jangan-jangan akidah Anda sudah tidak lurus? Apa sudah sesat? Sesesat si Weldo ini? Ya, Nabi Muhammad tidak pernah menebar kebencian, ya. Nabi Muhammad tidak pernah menebar fitnah. Siapa yang fitnah? Siapa yang saya fitnah di sini? Saya tidak memfitnah Cak Nun, saya tidak memfitnah Weldo. Karena apa? Yang saya reaction adalah apa yang saya dengarkan dari perkataan mereka. Jadi tidak ada yang saya buat-buat, tidak ada yang saya fitnah sedikit pun. Ini mulai membela, ya. Ini yang saya khawatirkan nih. Jemaahnya Cak Nun sudah mulai membela Weldo. Ya, karena apa? Weldo disanjung-sanjung sama junjungannya. Kalau kamu benar-benar berilmu, diskusi dengan baik-baik, itu pun kalau punya nyali. Punya saya nyali, ya. Karena apa? Saya tidak pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Meskipun saya tahu satu ayat, maka saya akan sampaikan kebenaran itu. Karena apa? Memang benar kebenaran itu pahit, namun kita harus sampaikan. Contohnya seperti sekarang. Saya tidak senang ketika orang yang sudah sesat malah disanjung-sanjung. Makanya saya berbicara seperti itu. Untuk mengajak masyarakat agar apa? Agar tahu bahwa ini sudah menyimpang ini. Seharusnya orang seperti Cak Nun yang sudah dianggap dai menolak kehadiran Weldo. Karena apa? Weldo ini sesat. Apabila waktu itu Cak Nun tidak tahu dengan statement yang dibangun oleh Weldo, kita maklumi. Tapi sekarang kita sudah pada paham dengan apa yang disampaikan Weldo, jadi tidak ada maklum-maklum lagi, ya. Jadi saya tunggu nih apa nih tanggapan Cak Nun ke depannya mengenai Weldo. Semoga ada jemaahnya yang berani menyampaikan kepada Cak Nun. Dan saya akan biarkan video ini akan viral. Saya tidak peduli. Yang penting bisa sampai kepada yang bersangkutan. Lanjut komentar berikutnya. Kalau kau masih diam saat agamamu dihina, tukarlah pakaianmu dengan kain kafan. Top! Ya, top. Nabi Muhammad tidak pernah berkoar-koar. Nabi Muhammad tidak pernah sakit hati ketika pribadinya yang dihina. Tapi apabila akidah syariat dihina, direndahkan, dilecehkan, maka wajah Nabi Muhammad akan memerah, dia akan marah, dia akan teriak, bahkan sampai Nabi Muhammad akan menghunuskan pedangnya kepada orang tersebut. Marah Nabi Muhammad. Kalian kira Nabi Muhammad tidak pernah marah? Saking pahamnya gampang menyalahkan orang. Hahaha. Dan yang lebih ekstrim, mengeluarkan kata syirik kafir. Kemarin Weldo mengatakan nyembah wit-witan, nyembah pohon, nyembah batu itu tidak apa-apa, tidak syirik katanya. Oh, jadi kita harus benarkan tuh pernyataannya. Kita harus benarkan tuh, karena kita sudah paham. Jadi tidak boleh bertentangan dengan pernyataannya si Weldo. Atau jangan pernah katakan kafir Weldo. Ya, sayangi Weldo, ya. Meskipun dia sudah usil kepada syariat, meskipun dia sudah menghina akidah, menghina syahadat, menghina Nabi Muhammad. Kita diam saja. Ini mungkin yang ingin disampaikan. Ini tidak lain tidak bukan mungkin adalah jemaahnya Cak Nun yang mungkin sakit hati ketika saya bilang Cak Nun kurang wawasan untuk menilai orang satu-satunya yang berdandan seperti Weldo. Ya, seperti itu, ya. Di sini ya teman-teman, saya bukan ingin mencari kesalahan atau menyalahkan Cak Nun dan Weldo. Tapi di sana memang benar-benar mereka salah, ya. Terutama ini Cak Nun dan jemaahnya. Kenapa mengundang atau membiarkan orang yang nyata-nyata sesat duduk di antara mereka dan menyanjungnya? Setelah disanjung, mereka pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada pembenaran akidah, tidak ada pelurusan akidah sampai detik ini, sampai sekarang. Tidak ada Cak Nun meluruskan akidah yang sudah dibelokkan atau menentang pernyataan dari si Weldo temannya ini. Nggak ada sampai sekarang. Ya, kalau ada teman-teman share kepada saya linknya, taruh di komentar, nanti saya akan tonton. Kalau saya salah, saya akan minta maaf. Gitu. Ya, jadi saya akan minta maaf. Padahal Cak Nun sudah menegur siapa namanya? Weldo itu. Mbak Nun tidak tahu Weldo merendahkan Kanjeng Nabi dan syariat. Menurut saya wajar. Ya, wajar. 10 bulan yang lalu, ya. 10 bulan yang lalu. Sedangkan Cak Nun dan Weldo ini berkawan, sama-sama budayawan. Tidak mungkin mereka tidak saling mengetahui. Satu. Baca lagi. Karena Mbah Nun bukan YouTuber yang reaction video-video orang dan mencari kesalahan-kesalahan orang. Saya tidak mencari kesalahan orang lain. Namun kesesatan itu nyata di depan mata kita. Kesesatan yang dilakukan oleh Weldo nyata di depan mata kita. Bisa kita dengar, bisa kita tonton videonya. Benar-benar nyata. Saya tidak mencari-cari kesalahan. Orang benar, saya cari-cari kesalahannya. Tidak. Weldo ini sudah benar-benar sesat.
dan menyesatkan. Dan sampai sekarang Cak Nun diam melihat temannya itu sesat gitu. Brotherhood katanya ya. Apa tindakan Cak Nun melihat kesesatan si Weldo? Dari pertama dia sering duduk bareng dengan Weldo sampai sekarang, apa yang dilakukan oleh Cak Nun? Apa? Jadi kalau teman-teman ada satu video di mana Cak Nun ini menentang pernyataan Weldo, share kepada saya. Kalau ada satu video dari Cak Nun tabayun, mentabayuni video-video dari Weldo, sampaikan kepada saya. Kasih linknya kepada saya mau nyimak. Karena sampai detik ini, hari ini nih, saya buat video ini, saya belum menjumpai, saya belum melihat video Cak Nun menegur langsung atau tabayuni langsung siapa itu si Weldo itu. Belum. Mencari kesalahan orang katanya ya. Itu sudah salah, bukan gak perlu dicari. Kesalahan Weldo gak perlu dicari, sudah nampak di depan mata kita. Dan kesalahan Cak Nun tidak perlu kita cari juga, sudah nampak juga. Telah membiarkan jemaahnya mendengar pernyataan-pernyataan sesat dari si Weldo. Dan sampai sekarang tidak ada penjelasan atau klarifikasi atau tabayun kepada Weldo dari Cak Nun, belum ada. Atau saya ketinggalan, saya akan minta maaf. Tapi share dulu linknya atau videonya kepada saya. Seperti itu. Ya, jemaah tercinta ya. Lanjut. Setahu saya Cak Nun nggak main atau lihat YouTube Mas Pras, di mana Cak Nun tahu Weldo sesat sejak tahun 2019. Bagaimana jika Cak Nun bersikap seperti tuan rumah yang didatangi Weldo sebagai tamu? Saya sudah jelaskan tadi ya bahwa Cak Nun itu tahu yang Weldo dari YouTube juga, bahwa julukan Weldo adalah Hyang katanya. Tahu itu tahun 2021. Sedangkan dari tahun 2019 yang saya tahu sudah sesat. Namun saya juga baru naikkan sekarang ini karena banyak yang share kepada saya bagaimana tanggapan saya. Akhirnya saya buat reaction dan semoga ini bisa viral agar apa? MUI turun. Nah, itu harapan saya. Masalah Cak Nun itu tidak tahu dengan video sesat yang dibuat oleh Weldo, temannya Cak Nun ini, sama-sama budayawan ini. Yang pertama, kita bisa maafkan. Mungkin di situ memang Cak Nun ini tidak tahu. Terus yang kedua, apakah mungkin seluruh jamaahnya Cak Nun itu tidak tahu media sosial? Ya. Terus yang berikutnya, apakah Cak Nun tidak punya admin, tidak punya IT, tidak punya tim IT yang bisa menyelidiki dulu siapa itu narasumbernya? Karena apa? Sebelum kita berbicara dengan seseorang, kita harus tahu siapa background orang tersebut. Dia siapa, agamanya apa, maunya apa, tujuannya mau kemana. Apalagi sudah berdandan nyentrik seperti itu, apakah tidak ada rasa penasaran kepada sosok Weldo itu? Dari jemaahnya lah minimal, untuk mencari tahu pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Weldo. Apakah tidak tahu? Apa segitu gapteknya orang-orang sekarang ini ya? Enggak kan? Enggak seperti itu konsepnya. Jadi di video ini saya bukan ingin marah-marah lagi, namun di video ini saya ingin mereaction apa pernyataan kalian yang sekarang ya jemaahnya Cak Nun ini mulai membela Weldo yang sesat. Ini yang membuat saya marah-marah. Lanjut. Pantesan Weldo semakin merajalela, rupa-rupanya dapat dukungan dari Cak Nun. Semoga Allah memberi hidayah untuk kalian berdua. Meskipun secara tidak langsung ya, ucapan-ucapan dari Cak Nun ya, ucapan-ucapan dari Cak Nun, jangan usil kepada Weldo. Itu yang pertama. Itu sudah salah bagi saya pribadi. Karena Weldo ini usil kepada Islam. Dan kita tidak boleh usil kepada Weldo katanya. Terus yang kedua, kita jangan menghina Weldo. Karena apa? Setiap orang memiliki kecacatan masing-masing. Jangan membuli. Ingat, Weldo itu bukan cacat, bukan memiliki kekurangan, tapi tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Terus berikutnya, memang Cak Nun ini tidak mendukung secara langsung, tapi dengan cara Cak Nun itu mengucapkan kata-kata mengagumi sosok Weldo meskipun tidak sependapat katanya. Istilah kagum itu sudah berbeda kedengarannya di telinga jemaah. Seperti itu. Jadi, orang yang awam bisa salah paham apabila tidak ada pelurusan yang benar-benar dibuat oleh Cak Nun. Ya, apalagi sudah lebih dari 10 bulan tidak ada klarifikasi, tidak ada pernyataan langsung dari Cak Nun untuk membantah, menegur, mentabayuni atau memberikan pernyataan bahwa temannya itu tidak boleh dicontoh, ya. Temannya itu sesat dan menyesatkan. Temannya itu sudah menyalahi syariat Allah. Temannya itu sudah melakukan penyimpangan, merendahkan nabi, merendahkan syahadat. Tidak ada tuh pernyataan dari Cak Nun. Kalau memang Cak Nun peduli kepada akidah, peduli kepada syariat, yuk Cak Nun suarakan kepada MUI agar apa? Si Weldo itu ditangkap, agar MUI bekerja sama dengan aparat setempat untuk menangkap si Weldo. Ayo Cak Nun, kita suarakan. Yang sesat katakan sesat, yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Jangan biarkan kita orang itu berpikir bahwa yang hak dan yang batil bisa dipersatukan atau dicampur adukkan. Kang Heri gak percaya wali. 9 wali itu hampir semuanya habaib loh Kang. Hati-hati loh kalau bersuara. Saya juga pernah membaca beberapa kitab ya. Saya juga pernah membaca beberapa kitab tentang kebenaran wali-wali ini. Wali Songo yang katanya bisa jalan di atas air. Wali Songo yang katanya bertapa. Wali Songo yang katanya menunggu tongkat tuh di pinggir kali ya, kayak gitu-gitu. Saya sudah membaca kebenarannya.
Dan kisahnya tidak seperti itu, ya. Kisah yang hak tidak seperti itu. Dan saya akan berikan pernyataan yang juga jelas, ya, bahwa kalau di Indonesia orang yang dianggap wali difilm-filmkan, wali itu sakti, mandraguna, ya, dan lain sebagainya. Sedangkan tidak ada satu riwayat pun yang sahih menyebutkan bahwa keempat sahabat Rasulullah ini sudah lebih dari kata-kata wali nih. Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali ini lebih dari wali nih, karena mereka hidup dengan Rasulullah. Orang zaman akhir ini hanya belajar Islam dari kitab. Ingat, orang Islam zaman akhir ini belajar dari kitab. Sedangkan para sahabat hidup dengan Rasul, belajar Islam dari Rasul langsung, dari Nabi Muhammad langsung. Tidak ada tuh para sahabat yang sakti seperti orang-orang wali di Indonesia. Gak ada, kecuali khurafat-khurafat yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Khurafat, dongeng, nah, tentang kesaktian-kesaktian wali seperti itu. Tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Hambali, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, dan semua imam-imam itu sakti seperti saktinya Wali Songo. Tidak ada. Gak ada satu riwayat pun ketika Imam Bukhari misalkan menghafal ratus ribuan hadis. Tidak ada tuh riwayat ketika mencapai ma'rifat bisa meninggalkan syariat. Tidak ada. Cuma di Indonesia tidak pernah itu Imam Bukhari berjalan di atas udara, berjalan di atas air, bertapa, tapa pendem, tapa brata, atau nunggu di pinggir kali, tidak sholat, tidak mandi. Gak pernah ada riwayatnya. Apa yang dilakukan Imam Bukhari? Menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu sepanjang hidupnya, bukan belajar kesaktian. Kalau di Indonesia kan wali kan digambarkan dengan orang-orang sakti. Dan kalau tidak percaya dengan kesaktian wali, berarti kita tidak percaya dengan yang goib. No, belajar lagi kalian ya. Ya, baca-baca lagi sejarah para imam, atau belajar lagi kepada keempat sahabat. Di Indonesia ini kadang ada yang merasa wali, lalu dia kebal tembak, kebal bacokan, dan lain sebagainya. Sedangkan Sayyidina Ali saja dibunuh ketika mau sholat subuh. Bagaimana itu konsepnya orang Indonesia bisa lebih sakti daripada para sahabat, bahkan lebih sakti daripada Rasulullah? Ketika dilempar batu, Rasulullah berdarah kepalanya, peperangan tanggal giginya. Oke, suara saya mulai habis ya. Komentarnya juga banyak ini. Jadi saya akan baca satu komentar terakhir ya. Setelah itu saya akan tutup. Ini dari Amir Nadia. Hati-hati jebakan iblis. Jebakan iblis. Bisa jadi kau tuduh Weldo dan Cak Nun dalam kebatilan atau kekeliruan. Saya menuduh Weldo dalam kebatilan katanya. Saya menuduh Weldo dalam kekeliruan katanya. Berarti orang ini tidak tahu Weldo ini. Orang ini berkomentar sebelum dia tahu Weldo. Mas Amir ya, Anda kalau mau berkomentar lagi, tonton video saya sebelum-sebelumnya yang membahas tentang Weldo. Atau cari, riset dulu tentang Weldo. Setelah Anda tahu tentang Weldo, balik lagi ke channel saya, komentar. Saya mau lihat komentar Anda. Apa tanggapan Anda tentang Weldo? Dan saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana tanggapan Anda ketika melihat seorang da'i, yang katanya da'i atau budayawan itu, menyanjung-nyanjung, mengagumi sosok orang yang telah sesat seperti Weldo. Balik lagi ke sini, komentar. Berikan komentar terbaik Anda. Coba lanjut lagi baca. Tapi sebenarnya iblis tertawa terbahak-bahak karena kau telah merasa paling atau lebih benar dibanding keduanya. Komentar paling lucu. Udah cukup. Komentar terakhir yang paling lucu. Semoga Mas Amir setelah nonton video ini bisa nonton video Weldo. Cari ya. Cari di Google, cari di YouTube pernyataan Weldo yang sesat. Cari. Nanti setelah ketemu, setelah Anda mentabayuni video-video dari Weldo, balik lagi ke channel saya, berikan komentar terbaik Anda. Nanti akan saya cari komentar Anda dan saya akan pin. Kira-kira Anda sepemahaman nggak dengan Weldo? Kira-kira Anda sepemahaman nggak dengan yang dinyatakan oleh Cak Nun? Yaitu mengenai Weldo yang disanjung-sanjung, dikagumi meskipun tidak sepemahaman. Terus yang terakhir, menasehati kepada umat Islam atau jemaahnya untuk tidak usil kepada Weldo, sedangkan Weldo sangat usil kepada ajaran Islam, sangat usil kepada Nabi Muhammad, sampai-sampai syahadat itu tidak berguna, sampai-sampai Islam itu tidak bisa kita ikuti lagi karena nabinya sudah gak ada. Kita harus cari nabi lagi. Siapa nabinya? Weldo. Itu saja yang ingin saya sampaikan di video ini. Semoga teman-teman bisa mempelajari, menelaah, mentabayuni apapun yang teman-teman lihat di YouTube, terlebih kepada pernyataan-pernyataan yang sesat dari orang-orang yang nyata-nyata sesat. Saya Hari Plus mengucapkan salam.